wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Arifin Prasetyo dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pembuatan Arang Kayu Lamtoro menggunakan metode pirolisis sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Langsung saja ke latar belakangnya. Pembuatan energi baru terbarukan menggunakan metode pirolisis dengan bahan kayu Lamtoro. Mengapa hal ini dilakukan? Karena banyaknya isu mengenai pencemaran lingkungan dan ketersediaan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, haruslah dilakukan pembuatan energi pengganti batu bara yang ramah lingkungan. Kemudian, dilakukannya kegiatan pirolisis dengan memanfaatkan kayu Lamtoro sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar, yang nantinya akan dihasilkan bahan bakar ramah lingkungan dengan hasil analisis yang sudah dilakukan sebagai bahan bakar PLTU. Kemudian untuk tujuan sendiri, yang pertama mengetahui yield produk hasil pirolisis, yang kedua mengetahui energi yang diperoleh hasil pirolisis, yang ketiga mengetahui suhu optimal proses pirolisis, yang keempat mengetahui karakterisasi rasio campuran antara batu bara dan juga arang. Kemudian yang terakhir, yang kelima mengetahui rasio optimal pencampuran antara arang dan juga batu bara yang digunakan. Lanjut ke metodologi penelitian, dilakukan pertama kali yaitu pengambilan data primer berupa kayu Lamtoro dan juga batu bara, di mana kayu Lamtoro akan dilakukan proses pirolisis dan kemudian akan dilakukan analisis laboratorium. Begitu juga batu bara akan dilakukan analisis laboratorium. Kemudian dilakukan pencampuran arang dan juga batu bara dengan rasio 5, 25, dan 50%. Kemudian dilakukan pengolahan data dan juga analisis dan pembahasan. Berikut merupakan diagram alur pengujian pirolisis yang diawali oleh proses preparasi, kemudian proses pirolisis itu sendiri, dan yang terakhir adalah perolehan dari arang hasil pirolisis. Berikut adalah hasil arang dan zat volatil hasil pirolisis. Dapat terlihat seiring dengan penambahan suhu, arang akan semakin berkurang dan juga zat volatil akan semakin meningkat. Kemudian untuk hasil komposisi gas hasil pirolisis dengan parameter CH4, CO, dan H2, di mana parameter tersebut akan menunjukkan nilai kalor yang semakin tinggi. Dari grafik di sini terlihat 450 derajat Celcius memiliki nilai kalor paling tinggi. Kemudian untuk neraca massa pada arang seiring dengan penambahan suhu, pendapatan massanya yaitu semakin berkurang. Kemudian untuk energi sendiri akan semakin meningkat pada 450 dan juga 600, tidak terlalu signifikan kenaikannya. Kemudian untuk nilai kalor arang, semakin tinggi suhu yang digunakan, nilai kalornya pun akan semakin tinggi. Kemudian untuk analisis proximat, nantinya akan berpengaruh terhadap proses pembakaran itu sendiri, di mana fix karbon akan semakin meningkat, voltimeter akan semakin menurun, dan as meningkat namun tidak terlalu signifikan. Kemudian karbon dan nitrogen akan semakin meningkat, hidrogen, sulfur, dan oksigen akan semakin berturun. Kemudian pertimbangan penentuan suhu optimal pirolisis jatuh pada suhu 450 derajat Celcius dikarenakan dari data-data hasil pengujian sebelumnya. Kemudian untuk hasil pengujian campuran pada proximat, nilai total moisture VM dan as mengalami penurunan seiring dengan penambahan rasio. Kemudian pada fix karbon akan semakin meningkat. Pada ultimat, karbon dan nitrogen akan semakin meningkat, namun hidrogen, sulfur, dan oksigen akan semakin menurun. Kemudian dilihat dari nilai kalor hasil campurannya, seiring dengan penggunaan suhu yang semakin tinggi dan juga rasio yang semakin besar, pada rasio 25% mengalami peningkatan yang cukup konstan dibandingkan dengan 5% dan 50%. Kemudian untuk alkali asam nantinya akan berpengaruh kepada tipe dari hasil campuran itu sendiri. Dalam kali ini termasuk dalam tipe abu lignit. Ketika sudah mengetahui tipe abu lignit, maka ditentukan indeks laggingnya. Berhubung dengan tipe abunya lignit, maka yang digunakan yaitu initial deformation dan juga hemispherical. Dengan hasil akhir indeks lagging yaitu 1337 derajat Celcius yang termasuk ke dalam kategori menengah. Kemudian untuk indeks fouling sendiri, semakin tinggi rasio yang digunakan, nilainya pun akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kadar Na2O3-nya dari setiap pencampurannya. Terlihat pada 25% masih termasuk ke dalam kategori menengah. Langsung ke kesimpulan, yang pertama yaitu yield yang didapatkan pada suhu 450 derajat Celcius yaitu 26,45% dan zat volatil yaitu 73,55%.
Kemudian energi yang dihasilkan cukup besar, yaitu 6.694 kilokalori per kilogram pada suhu 450 derajat Celcius. Kemudian suhu optimal yang diperoleh dari proses pirolisis yaitu 450 derajat Celcius, di mana nilai ini dilihat dari parameter-parameter pengujian. Kemudian untuk karakterisasi hasil campurannya, proximat, ultimat nilai kalor, dan juga indeks daging non fouling-nya pada penggunaan rasio 5-50% mengalami kenaikan yang cukup konstan. Kemudian dari hasil pengujian pencampuran rasio campuran 25% menjadi rekomendasi dalam pemanfaatan untuk PLTU. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.